Banten, provinsi paling barat di Pulau Jawa dengan ibu kotanya, Kota Serang, berdiri 4 Oktober tahun 2000 sebagai hinterland bagi kota Jakarta. Memiliki posisi strategis dari segi jalur perdagangan sebagai pendukung ibu kota, dengan luas yang tergolong kecil, kurang dari 10.000 km, tetapi padat penduduk nomor 5 di Indonesia, sekitar 12,9 juta jiwa angka populasinya. Provinsi Banten juga sebagai penghubung jalur antara Pulau Sumatera dan Jawa, lokasi aglomerasi perekonomian. Kota Serang memiliki tempat bersejarah dengan tempat wisata, salah satunya adalah Benteng Spelwitz. Benteng ini, benteng yang dibangun oleh Hindia Belanda, dirancang oleh Hendrik Lucas Zon Cardel. Adapun namanya diambil dari nama gubernur VOC, Cornelis Jan Spelman. Tempat wisata di daerah pesisir Pantai Anyer merupakan jajaran pantai yang membentang di sepanjang garis perbatasan Kota Serang, sisi barat laut. Tetapi setelah masa pandemi, Provinsi Banten khususnya Kota Serang, semua menjadi lengang, termasuk wilayah pendidikan, pasar dan pertokoan. Kota maupun daerah kabupaten lainnya menjadi sepi. Semua masyarakat merasa khawatir hadirnya virus baru yang mulai masuk ke daerahnya. Segalanya seperti menjadi mati. Kehidupan dan kebutuhan hidup tak berjalan sebagaimana biasanya. Segala sektor padam. Belum lagi masyarakat tidak mengerti harus melakukan apa, berlindung kepada siapa. Pertama-tama tentunya ketika terjadinya COVID-19, khususnya di kota Wuhan, dan pada saat itu pula sebelum masuk Indonesia, kami sudah lakukan antisipasi, memberikan surat edaran terutama kepada daerah-daerah perbatasan seperti kantor kesehatan pelabuhan, baik Bandara Suta maupun kantor kesehatan pelabuhan di Merak, untuk selalu antisipasi dan melakukan surveillance epidemiologi. Dan juga kami membuat surat kepada seluruh Kepala Dinas Kabupaten Kota sekaligus puskesmas di seluruh Provinsi Banten, ada 245 puskesmas, juga kepada camat-camat yang ada untuk mengantisipasi jika terjadi adanya influenza-like illness untuk melakukan surveillance epidemiologi lebih lanjut. Dengan kejadian tersebut, saya sudah langsung menghadap kepada gubernur untuk memberikan informasi terkait dengan adanya pandemi COVID-19 ke depan. Meskipun belum sampai di Indonesia, namun cepat atau lambat pada saat itu saya yakin akan masuk ke Provinsi Banten. Garda terdepan penanganan COVID-19 adalah mereka para tenaga medis, tenaga kesehatan yang sangat beresiko tinggi, baik di rumah sakit yang menangani pasien secara langsung maupun yang berada di laboratorium. Mereka pun sama seperti masyarakat biasa, sama seperti kita, memiliki anak, sanak saudara dan keluarga. Tetapi dalam melaksanakan tugas, mereka semua sering dijauhi oleh masyarakat. Masyarakat tidak mau berhubungan langsung dengan mereka karena dikhawatirkan mereka akan menularkan dan membawa virus COVID-19. Tetapi mereka bertugas dengan rasa gembira, membahagiakan diri sendiri saat bekerja, juga membahagiakan pasien yang sedang dilayani. Karena kita bergerak di bidang kesehatan yang selalu disebut sebagai garda terdepan, sudah 1 tahun kami merasakan di sini pada saat itu di mana pandemi COVID ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. Yang jelas ada rasa takut di sini, ada rasa khawatir, ada rasa cemas, termasuk teman-teman kita semua, ya. Apalagi dari pihak keluarga, dan kemudian kami juga sempat panik lah, sempat kaget seperti itu. Campur aduk perasaan kita itu, ya teman-teman sekalian. Bagaimana teman-teman yang ternyata di luar sana orang menghindari dan takut dengan COVID-19, sementara kita harus berada di dalamnya. Awal-awal begitu kita mendengar dari Dinas Kesehatan bahwa
rumah sakit ditunjuk menjadi rumah sakit perawatan khusus COVID, rasanya campur aduk ya. Saya ingat sekali waktu itu di awal-awal Januari, Februari, sampai merinding nih saya ingat lagi. Hampir semua rumah sakit itu kalau bisa ngerujuk. Nah ini kita disuruh nerima pasien khusus COVID. Tentu kabar gembira buat rumah sakit sekitar dan masyarakat. Tapi bagaimana dengan kami? Udah pastilah kami, kalau boleh jujur, khawatir, cemas, berdebar-debar gitu ya. Kalau nanti jadi rumah sakit rujukan, kemudian pasti sampelnya dikirim ke lab, kita aman nggak ya? Dalam 6 bulan berjalannya COVID ini, kita nggak pernah tidur pun sepertinya hanya dalam sehari 2 jam. Di saat orang-orang semua WFH, tapi kami kesehatan bersama beberapa dinas terkait itu harus tinggal sampai berlarut-larut malam. Terus kita lakukan itu, dan itu pun tidak mudah untuk bisa meyakinkan masyarakat bahwa COVID ini ada. Saya sebagai analis kesehatan yang bertugas di penanganan spesimen pemeriksaan COVID-19 di Labkesda Provinsi Banten. Dari awal merintisnya Labkesda Provinsi Banten dalam hal pemeriksaan COVID-19 ini, ada perasaan khawatir, takut, karena sebelumnya belum pernah di Labkesda Provinsi Banten memeriksa virus. Kalau dinas siang, kita pulangnya jam 10 malam waktu itu. Harus mandi, di rumah sakit mandi, sampai kosan mandi lagi. Itu betapa dinginnya. Badan pada pegel, lemas, kita pernah usir warga. Apa gimana rasanya kita diusir warga, sedih hati. Terus sambil ya kita bersabar, udah ujian bagi kami selaku orang medis, perawat, nggak diterima di masyarakat, di kontrakan diusir. Seiring merebaknya pandemi COVID-19, Kota Serang menjadi wilayah keempat di Provinsi Banten setelah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang, di mana terdapat kasus positif COVID-19. Jauh hari sebelum adanya COVID-19, Provinsi Banten terutama di Kota Serang sudah memiliki laboratorium kesehatan. Tetapi bukan untuk pemeriksaan pasien dan uji sampel berkaitan dengan COVID-19. Dengan terpaksa harus mengirim hasil ke laboratorium yang berada di DKI Jakarta. Inilah yang membuat Dinas Kesehatan Provinsi Banten bersama jajarannya tertantang dan merasa berkewajiban memperjuangkan adanya laboratorium kesehatan daerah atau yang disebut Labkesda. Laboratorium Kesehatan Daerah sesuai dengan surat keputusan atau SK Menteri Kesehatan. Kami terus mengembangkan berbagai layanan. Pertama adalah laboratorium yang ada di Provinsi Banten yang awalnya kita tidak memiliki lab PCR sama sekali. Namun kemudian Pak Gubernur mengatakan kita harus bikin langsung 4 PCR. Saya mau sehari tidak sekitar 10-20, tetapi mau saya sehari 1.500. Dan alhamdulillah ini tercapai di bulan Mei. Kita mulai lakukan lab rujukan COVID di Banten, yaitu Labkesda Banten. Saya memohon kepada Gubernur untuk menjadikan rumah sakit yang notabene milik pemerintah provinsi dijadikan rumah sakit rujukan COVID-19. Dan Pak Gubernur antusias begitu karena beliau menginginkan keselamatan dan keamanan dari masyarakatnya. Beliau katakan gak usah mikirin anggaran. Kita jadikan seluruh tempat tidur RSUD Banten, 250 tempat tidur ini kita sulap menjadi rumah sakit khusus untuk COVID. Sejak kejadian itu, Kepala Dinas memerintahkan agar kita bersiap untuk menjadi rumah sakit rujukan.
Maka kemudian kita melakukan usaha-usaha untuk mempersiapkan hal itu, yaitu kapan itu kira-kira akan dijadikan kita. Maka pasien yang ada itu kita refer seluruhnya ke rumah sakit sekitar, termasuk skema pembiayaannya. Dan kemudian kita melakukan penzonaan daerah-daerah mana yang akan menjadi daerah untuk perawatan, dan kita para pekerja akan berkantor di mana, tenaga kerja akan menginap di mana. Untuk melakukan semua itu, kita kemudian menyusun SOP-SOP, kita melibatkan Persatuan Rumah Sakit Indonesia Wilayah Banten, organisasi profesi, termasuknya ID, Persatuan Para Dokter Spesialis. Kita berapat di sini setiap hari untuk menentukan SOP itu. Dengan usaha dan perjuangan yang berat dalam menghadapi kenyataan, serta ketakutan, kebingungan masyarakat medis maupun masyarakat umum dengan adanya pandemi COVID-19, maka Dinas Kesehatan Provinsi Banten mengajukan Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Banten yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Banten menjadi laboratorium kesehatan bagi penanganan COVID-19. Sejak dalam perjalanannya kami menjadi lab rujukan di Provinsi Banten, dan itu diinstruksikan dan diamanatkan langsung oleh Bapak Gubernur Banten melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Sudah hampir 1 tahun ini, jadi kami melakukan aktivitas tugas pokok dan fungsi kami bersama dengan teman-teman di sini adalah melakukan cleaning data, kemudian kami menyandingkan dan mensinkronkan antara data yang dihasilkan dari teman-teman PCR dengan database yang sudah ada. Kemudian juga setelah itu kami menerbitkan draft laporan hasil pengujian untuk kemudian diverifikasi. Setelah diverifikasi baru kemudian laporan hasil pengujian diterbitkan dan kemudian disampaikan kepada Vaskes pengirim. Jadi yang tadinya kita hanya bisa merujuk di awal-awal, kemudian berkembang menjadi didukung oleh Labkesda Provinsi Banten. Selanjutnya bisa melakukan pemeriksaan sendiri dengan menggunakan TCM COVID. Ini sesuatu yang sangat melegakan bagi kami, sangat meringankan. Alhamdulillah, terima kasih sekali supportnya dari Kemenkes dan Dinas Kesehatan. Setelah terpenuhi pengajuan Labkesda yang telah dinyatakan menjadi rujukan penanganan COVID-19, Laboratorium Kesehatan Daerah harus mendapat pembinaan, pelatihan, dan terpenuhinya kebutuhan logistik penanganan COVID-19 melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan sebagai koordinator. Dengan mempedomani standar BSL 2, mulai dari asesmen awal oleh Labkesda dan Dinas Kesehatan, kemudian didukung pula oleh Satgas COVID, kita mulai merencanakan kebutuhan sarana prasarana, sumber daya manusia, juga bahan habis pakai yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan pemeriksaan COVID. Dari segi ketenagaan, kita minim sekali dalam pengetahuannya mengenai biomolekuler ini. Kami khususkan 3 orang analis ke laboratorium Rumah Sakit Kabupaten Tangerang. Hanya 3 hari. Hanya 3 hari. Alhamdulillah mereka sanggup. Ya, itu untuk ketenagaan. Setelah itu kita rehab ruangan. Bukan hanya alat, kita perlu ruangan khusus. Nah, itu kita berjuang bagaimana ruang yang seadanya tadi bisa sesuai dengan standar. Nah, itu setelah kami mendapatkan format dari BNPB bahwa ini loh, seperti ini ruangan-ruangan yang akan dipakai untuk pemeriksaan COVID ini, seperti itu. Jadi kami self-assessment, kita melihat, oh begini-begini. Jadi kita persiapkan sendiri. Alhamdulillah akhirnya kita mulai bertugas untuk rujukan COVID ini mulai 2 Mei karena sudah ada surat penugasan dari Balitbangkes.
Laboratorium kesehatan daerah tersebut dari tidak ada bahan maupun alat pemeriksaan COVID-19 akhirnya mampu memeriksa 45 sampel atau spesimen dengan waktu 6,5 jam, kemudian menjadi penumpukan. Jumlah sampel spesimen yang terus meningkat karena proses pemeriksaan yang tidak bisa diuji hanya 1 kali setiap pasiennya. Dengan tenaga kami yang sangat terbatas ini, kemudian datang tiba-tiba sampel yang begitu banyak, seharinya kita bisa mencapai dengan 1.000 sampel. Kemudian ada program dari Dinkes, dan dengan sampel yang menumpuk di Labkesda ini, kami bekerja lebih dari 12 jam, dari pagi jam 7 pagi kami masuk kerja, kemudian kami pulang tengah malam, sampai keluarga kami tinggalkan demi kemajuan dari Labkesda pemeriksaan COVID ini. Dan tidak semua masyarakat awam mengetahui proses bekerjanya laboratorium kesehatan pemeriksaan COVID-19. Sangat rumit. Usaha dan upaya mulai dari laboratorium hingga tahap akhir sampai mengirimkan laporannya penuh dengan tantangan. Jadi itu adalah suatu hal yang sangat-sangat kompleks. Mulai dari penerimaan bahan, diregistrasi, diverifikasi, kita pastikan bahwa betul-betul adalah milik daripada pasien tersebut, masuk ke ruang ekstraksi. Di ruang ekstraksi, kita ngambil RNA daripada virus tersebut sebagai template untuk dapat dilakukan pemeriksaan. Kemudian dilakukan di ruang mixing, semua reagen di situ, dimasukkan ke tempat itu, reagen mixingnya bersama RNA tersebut. Setelah itu, kita pindahkan kemari, saya bisa melihat nilai CT-nya dan bisa melihat nilai grafiknya. Kalau grafiknya bagus, berdasarkan S-loop, nilai CT-nya di bawah cut-off, saya nyatakan itu positif. Dan kendalanya adalah di ruangan itu setiap kali ada dokter atau perawat yang visit, mereka pasti menanyakan, hasil swab saya apa? Hasil swab saya apa? Kok lama banget sih? Kok lama banget sih? Gitu ya, padahal kita, apa yang bisa kita lakukan gitu kan? Sampai akhirnya saya di Rumah Sakit Umum Tangerang itu dia bisa melakukan pemeriksaan meskipun terbatas. Saya minta tolong sekali itu sama teman sejawat saya SPPK di sana, Dr. Dewi Lokida, untuk pasien-pasien yang benar-benar butuh segera untuk ditegakkan diagnosis, tolong diperiksa duluan karena dari BPTK LPP itu lumayan lama gitu ya. Waktu tunggunya waktu itu bisa 7 sampai 10 hari. Lumayan lama dan setiap hari tuh pasien nanyain aja. Seolah-olah kayak kita tuh merasa, ya ampun kita udah kerja begini tapi masih aja ada orang yang nggak puas gitu ya. Tapi ya gimana lagi ya, seperti itu. Upaya lain Dinas Kesehatan, Satgas Percepatan COVID-19 dan jajarannya yang terkait pun tiada henti. Memberikan himbauan dan anjuran cukup keras kepada seluruh masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan menjadi budaya baru. Upaya berikutnya di Kota Serang itu ada gugus tugas tingkat kota, ada gugus tingkat dinas. Kalau di tingkat dinas kita bentuk yang namanya gugus tugas tingkat dinas kesehatan. Setelah itu kan berubah nama, bukan gugus tugas menjadi Satgas. Satgas tingkat kota dipimpin oleh Pak Wali Kota dengan Forkopimda dengan beberapa OPD terkait, termasuk Dinas Kesehatan ini menjadi bagian daripada Satgas Kota. Tetapi begitu kita masuk di tingkat dinas, kita bentuk yang namanya Satgas Penanganan COVID Dinas Kesehatan. Yang saya tunjuk Pak Sekdi sebagai ketuanya, sekretarisnya Kabid Kesmas, lalu ada beberapa bidang-bidang yang terkait penanganan, bidang data dan sebagainya. Saya sebagai pelindung untuk di tingkat dinasnya. Dan ini menurut saya efektif. Kenapa? Karena kita bekerja secara kolegial. Jadi siapa berbuat apa itu di tingkat Satgas, tingkat dinas itu lebih implementatif. Kalau di Satgas tingkat kota lebih koordinasi dan sebagainya. Oleh karena itu, Satgas harus memberikan informasi secara benar kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak ketakutan. Sekarang, Kota Serang sudah mempunyai Satgas.
berangsur-angsur sejalan dengan waktu, dengan diberikannya sosialisasi akan penyakit COVID, maka sedikit demi sedikit masyarakat mulai mengerti. Yang tadinya ketakutan yang luar biasa akan COVID-19, sekarang boleh Bapak lihat di daerah kami mulai berangsur-angsur ketakutan itu sudah mulai surut. Kemudian di tempat kami, sungguh saya sampaikan bahwa tempat kami ini alhamdulillah tidak separah seperti tempat-tempat yang lain. Tempat yang lain mungkin zona merah cukup lama waktunya, tapi di Kota Serang ini tidak. Banyakannya hijau. Nah, kenapa demikian? Karena mungkin masyarakat kita sekarang ini mulai mengerti menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, kemudian mendapatkan informasi yang benar. Karena pandemi ini adalah gelombang besar yang akan merusak tatanan kehidupan manusia. Dirasakan sebagai ujian bersama. Butuh usaha bersama-sama berpegang tangan dengan seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali. Pandemi COVID-19 ini kita tidak tahu sampai kapan harus berakhir. Tentunya masih panjang perjuangan yang harus kita lakukan di dalam rangka mempercepat penurunan rantai penularan COVID-19 ini. Selain 3M yang harus kita lakukan, juga kita harus terus meningkatkan 3T dan harus kita sempurnakan dengan kegiatan pelaksanaan vaksinasi. Tentunya saya berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di Provinsi Banten, bagaimana kita harus mampu bahu-membahu di dalam pemutusan rantai penularan ini, karena terkait COVID adalah masalah kita bersama. Tidak hanya sekedar peran pemerintah pusat, bukan hanya peran pemerintah daerah, tetapi seluruh elemen masyarakat ikut serta di dalam penuntasan pandemi COVID-19 ini. Lihatlah satu pesan semesta dari panjangnya Pantai Anyer di Kota Serang yang membentang. Sebenarnya menunjukkan perjalanan panjangnya peradaban baru yang terus berlangsung untuk manusia di dalam kehidupan sehari-hari dalam menghadapi masa pandemi COVID-19. Setinggi apapun gelombang di tepian Pantai Anyer, tetap bersatu menghadapi pandemi COVID-19.